Pada pasal 44 ayat 1 disampaikan bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dan di ayat 2, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah. Dan B. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Pada ayat 3 disampaikan bahwa hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama, atau huruf A kalau di aturan ini, untuk kantor pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara, dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. B. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. C. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri. D. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. E. Oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. F. Oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. G. Oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Dan H. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 45 diatur pada ayat 1 bahwa subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Ayat 2, wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Pasal 46 ayat 1, dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Ayat 2, diatur bahwa nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah harga transaksi untuk jual beli. Kemudian nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Dan berikutnya adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk menunjukkan pembeli dalam lelang. Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan,
Dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP, yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Ayat 4. Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, pemerintah daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan di ayat 5 disampaikan bahwa besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 80 juta rupiah untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB. Ayat 6, dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 huruf A angka 4 dan angka 5 yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 300 juta rupiah. Ayat 7, atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, pemerintah daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Selanjutnya, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 47 ayat 1. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Dan ayat 2, tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan perda. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya, yaitu pasal 48 ayat 1. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 5 atau ayat 6 dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 2. Dan BPHTB yang terutang dipungut oleh wilayah daerah, tempat tanah, dan atau bangunan berada. Pasal 49. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli. Kemudian pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan baik yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan atau hibah. Dan pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor tanahan untuk waris. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Dan pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Kemudian pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak, atau pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Itu adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang BPHTB yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.